أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, wabil khusus saudaraku Mas Joko yang sudah setahun lebih 1 bulan tidak ketemu ya. Alhamdulillah dari Malang beliau ya. Ini masjid atas prakarsa beliau, atas ikhtiar Darut Tauhid, sehingga di tempat ini ada masjid. Bantuan dari Muhsinin Saudi Arabia, insya Allah begitu. Dan kita bersyukur di tempat ini ada masjid. Tinggal masyarakat di sekitar ini mau memakmurkan atau tidak. Tidak mungkin tiap hari kita yang jauh-jauh memakmurkan di sini, tidak mungkin. Pak Haji Suyoto punya masjid sendiri. Di depan rumah saya ada masjid. Di dekatnya Pak Denan juga ada. Apalagi Pak Haji Teguh ada rumah sakit dan ada masjid. Jadi tidak mungkin. Ada Pak Dokter Imam tadi kelihatan tadi ya. Apalagi Pak Yunus kemana-mana masjidnya banyak ini orang. Ya, gitu ya. Jadi masjid di sini yang bisa memakmurkan adalah masyarakat sekitar. Dan harus bersyukur bahwa di masjid ini di masyarakat ini ada masjid. Dan kita berdoa mudah-mudahan beliau yang mewakafkan tanahnya, kemudian di atasnya ini ada masjid, mudah-mudahan wakafnya menjadi amal jariyah, shadaqatin jariyah. Jadi inilah amal pahala yang terus mengalir ya. Kan Nabi SAW mengatakan, idza mata ibnu adam inqata amalu illa min salasin, shadaqah jariyah au ilmin yuntafa'u bi awaladin salihin yad'ulah. Jadi ketika anak Adam itu meninggal, terputus amalnya kecuali tiga perkara. Yang pertama adalah shadaqah jariyah. Shadaqah jariyah itu apa? Ya kalau bahasa sekarang ya wakaf. Wakaf. Kalau nanti umpamanya wakaf ini nggak berfungsi, maka yang salah, yang dipertanyakan adalah nadhirnya. Karena wakaf itu ada yang mewakafkan, ada yang mengelola. Yang mengelola itu siapa? Nadhir. Nah inilah yang diamanai. Maka bersyukurlah ketika seseorang kemudian mewakafkan, setelah itu kok terus tidak ada umur. Maka walaupun dia sudah tidak ada umur, tapi pahalanya mengalir karena wakafnya dimanfaatkan dengan cara, kalau memang itu masjid ya masjidnya dimakmurkan. Kalau memang itu wakaf kan banyak, bisa berupa masjid, bisa untuk pondok pesantren, untuk pendidikan ya dan lain sebagainya. Bisa juga untuk kuburan. Wakaf itu juga untuk kuburan. Maka selagi banyak orang meninggal berarti manfaat itu kuburan, gitu ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya tidak akan berpanjang masalah ini, tapi kita berdoa mudah-mudahan Bapak yang mewakafkan tanahnya ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya terus mengalir ya. Kemudian Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita tahu Darut Tauhid yang dipimpin oleh Ustadz Abdullah Himnat Siar. Jadi Bapak yang ada di sekitar sini sudah tidak asing lagi dengan Darut Tauhid, kan gitu ya. Yang kami hormati pula Ustadz Haji Mahmud Yunus selaku Ketua Dewan Dakwah Kabupaten Probolinggo. Nah nanti gerakan sholat subuh berjamaah tidak hanya di sini, mungkin bisa di Python gitu ya. Tapi ya kalau ke sana mungkin Pak Didik mungkin mohon maaf nggak bisa ikut barangkali begitu. Tapi insya Allah Bapak Ibu, Dewan Dakwah. Nah, Dewan Dakwah ini kalau dengan Darut Tauhid nggak ada persoalan. Memang nggak ada masalah. Karena Dewan Dakwah itu sebuah yayasan organisasi Islam yang dibentuk oleh
para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya adalah tokoh pendirinya adalah Buya Dr. Muhammad Natsir. Ya. Dan Dewan Dakwah ini berkiprah khusus di bidang dakwah, pendidikan dan dakwah serta kemanusiaan. Ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, alhamdulillah sejak era kepemimpinan Bapak Dr. Adian Husaini, ya, Kiai Haji, alhamdulillah Dewan Dakwah melebarkan sayapnya. Ya. Tidak lebih dari 300 dai yang ada di pelosok tanah air. Mungkin lembaga-lembaga dakwah yang lain yang besar mungkin sulit untuk bisa menembus, ya, suku-suku terasing yang belum beragama. Karena di negara kita banyak suku-suku terasing yang terdalam, yang belum beragama, itu banyak sekali. Siapa yang bisa menyelamatkan, siapa yang bisa menawarkan, menyampaikan Islam ke sana? Karena mohon maaf yang tak terhingga, dakwah ke suku terasing ini kalau umat Islam ya diwakili Dewan Dakwah. Kemudian musuhnya adalah, kalau saya katakan musuh, kalau saya katakan tidak, ya bukan musuh memang. Mereka yang merebut agar para suku terasing ini memeluk agamanya adalah orang-orang Kristen. Jadi dengan cara apa? Dengan cara mengkristenkan, kristenisasi. Kalau mereka pakai helikopter, teman-teman dai-dai Dewan Dakwah pakai sepeda motor. Dari mulai berangkat, naik gunung, turun gunung, nyebrang sungai besar, terjal dan berbatu, itu butuh waktu kadang seminggu, ya, kadang 7 hari 7 malam. Kalau pakai helikopter berapa menit nyampe. Inilah tantangan. Tapi alhamdulillah atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita mendengar di Sulawesi Tengah atau Sulawesi Tenggara itu, di Morowali, ya. Itu ada 3 desa di suku terasing, 3 desa yang memeluk Islam. Nah, ini kan satu kabar gembira. Satu kabar gembira bahwa dai-dai kita bisa menjadikan orang-orang untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan saudara sekalian, karena itu kehadiran Dewan Dakwah di Kota dan Kabupaten Probolinggo ini suatu hal yang tidak boleh diragukan, ya. Kita bekerja sama dengan manapun, bekerja sama dengan Darut Tauhid sudah bertahun-tahun. Di antaranya adalah menyembelih hewan kurban. Tidak tahu tahun ini katanya ada berapa ratus, Mas Joko. Ya, beliau sekarang megang DT Peduli di Malang. Masa nggak bisa? Kalau dulu belum memegang DT Peduli bisa 125 ekor kambing, ya. Ya mungkin sekarang bisa 250. Kami siap. Kami siap. Takbir. Nah, begitu ya, biar semangat. Ya. Jadi kita bisa bekerja sama dengan manapun, ya. Dengan teman-teman JT, Jamaah Tabligh. Nah, Jamaah Tabligh ini juga Masya Allah, gerakannya luar biasa. Mengajak orang sholat untuk berduyun-duyun ke masjid. Makanya hal-hal kayak begini jangan alergi. Ya, inilah teman-teman kita yang berdakwah. Teman-teman Salafi juga demikian. Teman-teman kita semuanya, saudara-saudara kita semuanya. Dan Dewan Dakwah adalah rumah besar kaum muslimin. Rumah besar kaum muslimin. NU boleh masuk, Muhammadiyah apalagi, Jamaah Tabligh banyak, Salafi enggak sedikit, ya. Dan peran Buya Muhammad Natsir dulu ketika beliau masih hidup, ya. Satu-satunya orang yang diangkat seperti anak angkat oleh Raja Faisal adalah Buya Muhammad Natsir. Kalau beliau mau, Bapak, kalau beliau mau, rumah mewah, kendaraan mewah sudah disiapkan oleh Raja Faisal. Tapi keinginan beliau bukan itu.
Keinginannya akan dicukupi, tapi keinginannya nyeleneh. Apa keinginan kamu? Keinginan saya hanya satu. Tolong pemuda-pemuda dari Indonesia diterima kuliah di Saudi. Atas jasa beliau, atas rekomendasi beliau, tidak sedikit para pemuda-pemuda Indonesia diterima. Dan alhamdulillah mereka menjadi ulama ketika kembali ke tanah air. Mereka menyampaikan dakwah manhaj yang benar ya ketika pulang ke tanah air. Bapak dan saudara sekalian, jadi mari kita ramaikan masjid ini. Dengan meramaikan masjid ini, dengan memakmurkan masjid ini, walaupun masjid ini kecil mungil ya, insya Allah walaupun kecil kayak begini bisa mendidik umat untuk diajak kepada jalan yang benar. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita berbicara masalah sholat karena memang kami diamanai untuk menyampaikan itu. Sholat inilah pertama kali yang akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu satu ibadah yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau puasa, Allah perintahkan melalui malaikat Jibril. Kalau zakat, Allah perintahkan melalui malaikat Jibril sampaikan kepada Rasulullah SAW. Ibadah-ibadah yang lain, hatta itu jihad fisabilillah. Tetapi salat tidak. Salat ini perintahnya langsung diterima oleh Rasulullah SAW ketika beliau Isra dan Mi'raj. Inilah yang membedakan salat dengan ibadah-ibadah yang lain. Karena itu salat ini sesuatu yang spesifik. Sesuatu yang spesifik. Dan salat itu sesuatu yang tidak boleh tidak boleh diremehkan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, salat itu merupakan identitas seorang muslim. Bahkan kelak di yaumil qiyamah, yang pertama kali yang dimintai tanggung jawab adalah salat. Yang pertama kali yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salat. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-salah. Pertama kali nanti yang akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah adalah salatnya. Kalau salatnya baik, beres semuanya. Kalau salatnya, apalagi nggak salat, ya, nggak apa-apa, sudah saya nggak salat. Yang penting saya baik ke orang. Loh, ada kan begitu kan? Iku salat tapi atine elek. Loh, kok aruh atine elek? Iya, omongan iku elek. Aku nggak salat tapi hatiku apik. Loh, awake dhewe dilem. Ya. Ada orang kayak begitu, Pak. Jadi ada orang yang sholat tetapi jelek ke orang. Ada orang yang nggak sholat tapi baik ke orang. Ibu milih yang mana, Bu? Oh, ibu naik dewe jenis. Ada orang fenomena di tengah-tengah masyarakat kita seperti itu. Jadi ada orang sholat tapi jelek ke orang. Ya. Yang salah siapa kayak gitu itu? Yang salah apanya? Ya begitulah. Padahal orang yang salat itu di saat dia menyembah kepada Allah ketika di masjid, di luar masjid juga dia tetap salat. Artinya salat itu nyambungnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Dia kepada Allah baik, kepada masyarakat juga baik. Karena itu ada seorang sahabat bilang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, tetangga saya seorang wanita, dia aktif salat malamnya, puasanya tidak terbilang, tetapi tetangganya selalu tersakiti. Dakhalan nar." Tuh, ya. Dakhalan nar. Bukan eman-eman. Salatnya bagus, ibadahnya bagus, kepada Allah bagus. Tetapi kepada masyarakat selalu menyakiti hatinya. Jadi hatinya, lisannya tidak pernah lepas menyakiti hati seorang. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, salat itu hubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan para ulama dulu, orang yang salat itu sama dengan menegakkan agama.
Sampai kalau ada orang Islam tidak sholat, jangan dikubur di pekuburan umat Islam. Sampai kayak begitu. Jangan disolati ketika dia mati. Ya. Jangan disolati ketika dia mati. Bahkan kalau dia mati, jangan dikubur di pekuburan umat Islam. Ada para ulama yang memiliki fatwa semacam itu. Kalau fatwa ini dilaksanakan kan bagus, ya. Banyak orang nggak sholat, ayo disolati, solati. Nggak disolati Pak, tapi di apa kan? Oh, umum itu umum. Ngono jenengan yo nderek mawon niku. Saya nggak ikut Pak, tapi kayak berkata nih, gelem, doa ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, nah hari-hari ini umat Islam tidak perlu untuk mempersoalkan hal-hal yang tidak perlu dipersoalkan. Tetapi ada hal yang perlu dipersoalkan ketika tetangga kita nggak sholat. Jangan-jangan kelak di yaumil qiyamah, kita sebagai tetangganya akan dimintai tanggung jawab. Ketika ada istri kita nggak sholat, siapa yang akan diminta tanggung jawab? Suami. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan. Jadi seorang suami itu qawwam, pemimpin, pelindung, pendidik. Jadi kalau dia aktif ibadah, sementara istrinya sendiri nggak sholat, dia yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maharnya saja seperangkat alat sekolah. Oh, seperangkat alat sholat. Karena ada tetangga saya waktu itu menikahkan anaknya. Rupanya dia mantan tentara, pensiunan bukan pensiunan, pensiunan tentara. Ketika menikahkan anaknya, ya fulan, kamu saya nikahkan dengan anak saya dengan mas kawin seperangkat alat sekolah. Bingung Pak, orangnya diam semuanya. Ternyata setelah dengar oleh penghulunya, Pak, enggak keliru. Apanya keliru? Mas kawinnya tadi. Mas kawinnya tadi kan seperangkat alat sholat, bukan seperangkat alat sekolah begitu. Akhirnya diulangi lagi, Pak. Saking semangatnya itu jadi seperangkat alat sekolah. Gitu. Apa kemantainya disuruh Masya Allah, ya ini tandanya memang belum pernah menikahkan. Kalau sudah pernah menikahkan, ya biasa kayak gitu. Jadi ketika ada istri yang tidak sholat, suami yang akan diminta tanggung jawab. Ya. Makanya ibu-ibu harus sinergi dengan suaminya. Ketika suaminya nggak sholat, maka ibu juga harus mengingatkan. Jangan sampai suaminya nggak sholat. Ketika di rumah kita ada anak-anak yang nggak sholat, maka tanggung jawab kita juga. Jangan sampai anak-anak kita tidak sholat. Ya bunayya, aqimis shalah, wa'mur bil ma'ruf, wanha 'anil munkar, wasbir 'ala ma asabak. Luqman Al-Hakim, dia mengingatkan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, aqimis shalah, kerjakanlah salat. Jadi tegas. Sebagai orang tua juga begitu tegas. Jangan sampai anak kita nggak sholat. Mungkin anak-anak kita kuliah jauh dari kita, jauh dari rumah, ya. Jangan dibiarkan, ditanyakan. Tanyanya jangan tanya masalah uang. Nah, uangmu masih ada. Jangan begitu. Tanyanya masalah sholat. Jangan tanya gimana kuliahmu. Bagaimana nilainya? Ujianmu kemarin, semester kemarin gimana? Jangan tanya itu, tanyalah masalah sholat. Ketika anak kita sholat, maka insya Allah akan dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi keluarga punya visi bagaimana visi keluarga itu. Visinya adalah masuk surga bersama. Bagaimana caranya? Satu hal yang tidak boleh ditinggalkan. Salat, as-salah, ya, salat. Karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, sekali lagi tadi saya sampaikan, kalau ada tetangga kita tidak salat, jangan-jangan yang aktif salatnya ini nanti di hadapan Allah diminta tanggung jawab.
Apakah kamu sudah menyampaikan? Apakah kamu sudah menyerukan? Apakah kamu sudah mengajak? Makanya saya bersyukur ada teman-teman jamaah tabligh. Dari rumah ke rumah ngajak, Pak, menjelang salat, ngajak, ayo salat, ayo salat. Dia tidak berbicara masalah politik. Dia tidak berbicara masalah ikhtilaful ummah, persoalan-persoalan umat, tidak. Tapi dia berbicara masalah salat, ngajak orang salat. Ustaz Mahmud Yunus, apakah sudah dari rumah ke rumah ngajak orang salat? Masih akan. Pak Parja, kelihatan ada Pak Parja tadi? Oh iya, Pak Parja di tetangga-tetangganya kalau menjelang sholat apakah datang ke rumah-rumah? Belum. Iya. Nggak berani kan? Pak Ciyoto, apakah keliling ke rumah-rumah? Enggak. Yang penting aku sholat, Pak, nggak masalah. Gitu. Pak Budi, tetangga-tetangganya sudah banyak yang sholat? Oh, alhamdulillah, enggak. Alhamdulillah, makasih. Jadi Bapak dan Saudara sekalian, kalau ada orang yang tetangga kita enggak sholat, kita diminta tanggung jawab nanti. Ya, makanya amar ma'ruf nahi mungkar itu penting. Mengajak kepada yang ma'ruf itu penting. Ya, jangan sampai masjid ini didirikan dengan bagusnya, ya, tetapi tidak dimakmurkan, jangan. Dan adanya keberadaan masjid itu perlu disyukuri, bukan sesuatu yang dipertentangkan. Mungkin ini wis ana musala kok ana masjid. Loh, kenapa? Oh, masjid itu untuk sholat. Masjid itu untuk sholat Jumat dan lain sebagainya. Makanya harus disyukuri. Bapak Ibu dan saudara sekalian, siapa yang akan makmurkan masjid kalau bukan kita? Ya. Karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak masjid didirikan, semakin banyak diharapkan orang-orang yang tercerahkan untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-salatu imadul bilad" atau "As-salatu imaduddin. Wa man aqama faqad aqamaddin. Wa man hadama faqad hadamaddin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salat itu tiangnya agama, loh Pak. Salat itu tiangnya agama. Panjenengan bisa bayangkan sebuah bangunan tanpa tiang. Sebuah bangunan tanpa tiang akan nggak jadi bangunan. Ya. Siapa yang menegakkan salat, maka sama dengan menegakkan agama. Siapa yang tidak salat, berarti sama dengan merobohkan agama. Sudah jelas. Ya. Lihat KTP-nya. Agama ini pun apa, Pak? Islam. Salat. Dereng. Saya khawatir KTP-nya yang masuk surga itu nanti, bukan orangnya. Karena itu jangan sampai salat ini yang merupakan ciri khas identitas kaum muslimin nggak salah. Bapak Ibu dan saudara sekalian, siapapun, entah itu istri kita, entah itu suami kita, entah itu anak-anak kita yang tidak sholat, itu sama dengan merobohkan agama. Makanya jangan heran kalau para ulama memfatwakan seperti itu. Kalau ada orang meninggal kemudian dia nggak sholat, jangan disolati, dosa. Nanti dilihat dalam surat An-Nisa. Jadi kalau ada orang sholat, kalau ada orang Islam kemudian dia nggak sholat, jangan disolati. Loh Pak, gimana kok nggak disolati Pak? Makanya jangan disolati, dilarang itu. Semasa hidupnya nggak sholat kok. Karena itu kata orang-orang sekarang kan dipelesetkan. Ayo sholat di belakang imam sebelum Anda disolati di muka imam. Oh, bener ya Pak? Ya. Kalau sudah meninggal disolati di muka imam, ya sudah nggak berguna lagi. Karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, sholat ini sesuatu yang harus ditegakkan. Bagaimanapun sulitnya panjenengan, bagaimanapun banyaknya pekerjaan panjenengan, kalau sudah waktunya sholat, sholat.
Kalau sudah waktunya sholat, sholat. Ini belum berbicara masalah sholat jamaah, baru masalah sholat. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sekali lagi sholat itu identitas. Jadi kalau namanya orang Islam, yang melekat di dalam dirinya adalah sholat. Sesibuk apapun panjenengan, jangan tinggalkan sholat. Gak bisa berdiri, duduk, gak bisa duduk berbaring, gak bisa berbaring dengan isyarat. Kalau sudah isyarat saja gak bisa, wassalam. Kan begitu. Makanya Nabi SAW menjelang wafat beliau, apa yang diwasiatkan? As-salah, 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 wa ma malakat aimanukum. Jangan tinggalkan salat, jangan tinggalkan salat, jangan tinggalkan salat. Nabi berpesan menjelang wafatnya itu masih berpesan seperti itu. As-salah, 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 wa ma malakat aimanukum. Dan hendaknya takut siapapun yang memiliki budak, ya, pembantu, jangan disia-siakan mereka. Lalu kalau Nabi saja berpesan seperti itu menjelang wafatnya, berarti kan suatu yang penting. Suatu yang penting. Saya nggak iran kalau panjenengan, karena saya lihat wajah-wajah panjenengan orang yang sering memakmurkan masjid. Jadi saya yakin dimanapun panjenengan berada, sesibuk apapun panjenengan, ketika ada kumandang azan berhenti. Berhenti apa Pak? Mendengarkan azan. Setelah itu pas acara rapat dulu Pak Toto, Pak Eni Ananto ya. Beliau ketika rapat gitu di dinas, rapat asik-asiknya rapat, ternyata ada adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira gimana? Sebentar ada adzan. Biasanya kan begitu Pak ya. Sebentar ada adzan. Setelah adzan selesai, kita lanjutkan rapat kita ya. Nah, begitu Pak ya. Mestinya ketika ada adzan berhenti apa? Datangi adzan itu. Jauh Pak. Ya yang adzan itu berarti, datang itu berarti kita sholat berjamaah gitu. Insya Allah teman-teman begitu yang di sini ya. Dimanapun panjenengan berada, jangan lepaskan sholat. Sampai panjenengan bepergian pun, di sana ada kewajiban sholat, diberi ruksa sama Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu sholat jamak, duhur dengan asar, maghrib dengan isya, subuh dengan duha. Khawatir subuh dengan duha. Boleh biasanya subuhnya menjelang syuruk. Seperti itu Pak. Jadi kewajiban yang Allah bebankan kepada kaum muslimin seberat apapun itu Allah berikan ruksa, kemudahan-kemudahan. Ya. Panjenengan ke hutan. Ngapain Pak God? Umpamanya kehabisan bekal, sehingga kalau nggak makan hari ini mati. Ada babi itu haram apa haram? Haram. Tapi di Probolinggo bebas dijual dagingnya. Jadi ketika nggak ada binatang lagi kecuali itu, tembak, dimakan dagingnya, khusus untuk supaya tidak mati. Boleh kayak gitu tuh. Tapi jangan berlebihan, sekedarnya saja. Nah, ibadah juga demikian Bapak Ibu. Sesulit apapun panjenengan diberi ruksa sama Allah Subhanahu Wa Taala, diberi keringanan. Ketika sakit, tidak harus berangkat ke masjid. Ketika sakit, boleh dijamak. Ya. Tapi jangan keasikan jamak terus, ya. Saking senangnya jamak. Ketika hujan lebat, boleh dijamak. Ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, inilah sholat. Salat itu identitas yang tidak boleh ditinggalkan. Biasanya kalau sering diringan-ringankan tuh ketika kita punya hajat. Iya. Ketika kita punya hajat. Hajatnya aja sudah
ditaruh setelah duhur biar bisa sholat duhur. Nah, wong dipaesi, apa dipaesi itu? Dirias menjelang duhur. Mau wudu iman-iman. Setelah itu duhur. Ya, setelah duhur udah dijamak saja. Nanti jamak takhir. Acaranya duhur sampai menjelang asar. Mau salat asar capek, kok aisy sampai maghrib. Ya, enggak salat duhur, enggak salat asar. Sebagai seorang muslim tidak boleh kayak begitu. Berarti sudah meninggalkan salat dengan sengaja. Meninggalkan salat dengan sengaja. Dosa. Bahkan dosa besar. Meninggalkan salat dengan sengaja. Meninggalkan salat dengan sengaja tidak bisa dikodok. Ada orang yang mengkodok terus mengkodok. Kok salat terus? Iya, mengkodok salat yang pernah saya tinggalkan. Tidak bisa kayak gitu. Kunna nu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is shalah, kata Aisyah. Saya diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkodok puasa, tidak diperintah mengkodok salat. Jelas itu. Karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, jangan sampai kita tidak sholat. Biasanya yang malas sholat itu di saat-saat sakit. Makanya para sahabat itu takut sekali ketika sakit. Kenapa? Karena ketika sakit khawatir ada ibadah-ibadah yang dilonggar-longgarkan. Kalau sudah sakit, kenapa para sahabat itu mereka takut ketika sakit? Karena khawatir ketika kalau sudah sakit tidak bisa optimal ibadah. Ada yang kena asam urat? Oh, sehat semuanya ya, alhamdulillah sehat semuanya. Yang mudah-mudahan dari era TKO saya enggak Pak, belum waktunya. Nanti kalau sudah 50 tahun ke atas, ya biasanya kalau sudah sujud, dari sujud berdiri, nah ini kertek itu ya Bu ya. Insya Allah. Makanya ketika ada imam yang salatnya panjang, rukuknya panjang gitu, rukuknya panjang gitu. Itu ibu-ibu sudah ngomel itu dalam hatinya, sholat apa Yesus ini gitu ya. Karena setelah rukuk kemudian berdiri itu ini loh Pak, lutut itu ya. Apalagi sholatnya lama. Ada teman, ada Pak Budi kapan hari saya ajak sholat di Namira Lamongan, sholat malam di sana, lama sekali, cek suwe ini Pak ya sholat. Tapi enak kan? Iya, nggak pernah. Tapi kalau mamanya itu dipraktekkan di Probolinggo paling buyar satu-satu gitu. Baik, Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi Masya Allah ya, saya masih ingat ketika salah satu perusahaan yang dipimpin oleh Pak B.J. Habibie dulu ya, bagaimana mereka ketika ada merekrut tenaga baru, kalau memang orang Islam dilihat dia salat enggak begitu. Kalau dia salat banyak diterimanya, kalau enggak salat ya sudah. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau panjenengan kepingin menantu, yang dilihat apanya? Salat, tementah. Biasanya kalau kita punya atau kepingin punya menantu, yang dilihat bukan itunya Pak. Apanya? Nah, kerjane napa panjenengan nak? Kula mboten kerja Ibu, marbot masjid. Ngomong anak gak keliru ya nduk awakmu nduk. Itu ya. Apa keliru, Mas? Ya kerjane marbot masjid. Tapi lak salat ta? Loh iya salat. Kowe engko dipakani apa? Anak itu ngomongin, kowe engko dipakani apa? Ya Allah. Ibu-ibu sekalian, tidak sedikit orang-orang pemuda-pemuda yang aktif di masjid, Allah berikan rezeki min haitsu la yahtasib, yang tidak disangka-sangka. Saya teringat apa yang disampaikan Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada saat beliau mewasiatkan kepada Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, ya Abdullah, ikhfadillah yakhfadka. Wahai Abdullah, jagalah Allah. Jagalah Allah. Allah akan menjaga kamu. Maksudnya menjaga Allah itu apa?
Jagalah salatnya, jagalah syariatnya, jagalah kewajiban-kewajibannya. Jagalah jangan sampai kamu melaksanakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin Bapak Ibu, kalau anak-anak kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, pasti dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Dijaga sama Allah, dijaga jangan sampai melaksanakan hal yang dilarang oleh Allah, dijaga kesehatannya, dijaga jangan sampai kena penyakit, dijaga tidak kelaparan. Tidak mungkin orang muslim itu kelaparan, tidak mungkin, karena dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya. Jadi kalau panjenengan hari-hari ini nggak kena penyakit, panjenengan hari-hari ini taat ibadah, itu artinya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga kita selalu harmonis, rumah tangga kita senang terus ya, bahagia terus, berarti dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi karena panjenengan menjaga Allah, menjaga perintah-perintahnya itu. Sekali lagi Bapak Ibu, ayo jangan sampai sholat ini menjadi identitas keluarga kita. Ada anak keturunan kita yang tidak sholat, ada anak keturunan kita yang tidak sholat ya. Betapa bahagianya kelak di yaumil qiyamah keluarga ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka menjaga Allah Subhanahu wa taala, karena mereka menjaga salatnya. Ya, akan dikumpulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kalau sudah salat menjadi identitas, maka identitas yang kedua adalah salatlah dengan berjamaah. Saya mau tanya, nanti ada sarapan ya? Ya, insya Allah. Karena saya lihat tadi saya lirik, oh ada sarapannya. Sarapan itu kadang-kadang memberi semangat Bu. Hari-hari ini jangan sampai ada, boleh lah, tapi hari-hari ini pengajian itu harus menyenangkan apa? Menyenangkan jamaah, dikasih makan, ya, kasih makan. Ini ngaji pertama langsung makan ya, kan luar biasa ya. Nanti kalau nggak ada makan jangan ketun, wingi ono kok saiki ono ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sholat jamaah. Saya mau tanya, sholat jamaah itu wajib apa sunnah? Oh, silakan Ibu, boleh makan dulu. Dulu kan gitu, siapa yang bisa jawab boleh pulang gitu ya. Alhamdulillah. Ada yang menjawab yang lain? Salat jamaah itu wajib apa sunnah? Salat itu wajib apa sunnah? Wajib. Bener tak wajib? Karena kalau wajib, kalau jenengan nggak salat jamaah berarti dosa. Kalau sunnah, kalau sholat sunnah, kalau jamaah itu dikatakan sunnah, kalau melaksanakan dapat, kalau nggak melaksanakan rugi. Bapak Ibu, memang para ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang kencang mengatakan bahwa sholat jamaah itu wajib, sementara yang tidak mengatakan wajib berarti sunnah muakkad juga nggak sedikit. Saya ambil beberapa dalil yang terkait dengan sholat jamaah itu wajib. Wa aqimus salata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus shalah, kerjakanlah sholat ya. Kerjakanlah sholat, tunaikanlah sholat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk berarti sholat jamaah. Pernah suatu ketika seorang Abdullah bin Umi Maktum datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya ini buta, tidak ada yang menuntunku ke masjid, tidak ada listrik. Zaman Nabi ada listrik nggak? Pengaruh nggak buta dan tidak? Orang buta itu gelap terus.
Ini tadi tak tambahi ya, nggak ada listrik tak tambahi. Ya. Ya Rasulullah, saya ini buta, tidak ada penuntunku yang mengarah ke masjid. Tolong aku diberikan rukhsah, keringanan untuk tidak salat jamaah. Diam Nabi, kemudian Nabi, oh baik kalau gitu. Setelah sahabat ini balik, dipanggil sama Nabi. Ta'al, hal tasma'un nida? Naam ya Rasulullah, fa'ajib. Apakah kamu mendengarkan azan? Iya ya Rasulullah. Maka datangi azan itu. Loh, yang buta saja tidak ada rukhsah untuk tidak salat jamaah. Yang buta, ya, yang buta. Nabi tidak memberikan rukhsah kepada Abdullah bin Umi Maktum. Ya sudah, kamu nggak ada yang nonton, sudah nggak usah salat jamaah, di rumah saja nggak apa-apa. Rasul tidak mengatakan begitu. Standarnya itu hal tasma'un nida. Apakah kamu mendengarkan azan? Naam ya Rasulullah, iya aku dengarkan. Fa'ajib, datangi. Loh. Yang buta saja tidak ada rukhsah, apalagi yang tidak. Saya mau tanya kepada jenengan, apakah jenengan ada yang tidak mendengarkan azan? Oh bukan masalah kesirep, bukan. Hari-hari ini Pak, di tengah masyarakat kalau nggak mendengar azan, ya memang tuli. Mohon maaf, nggak ada ceritanya sekarang ini nggak mendengar azan. Jenengan nggak mendengarkan azan, tapi HP jenengan bunyi kok. Iya nggak? HP jenengan tuh bunyi azan. Masya Allah. Kalau di suku terasing, iya nggak mendengarkan azan. Boleh jadi nggak mendengarkan azan. Masya Allah. Ini disuruh ngomong lama ini Pak. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apalagi kita yang tidak buta. Buta itu kan ada dua. Buta mata dan buta. Nah itu yang susah kalau buta hati. Mendengar tapi tidak mendengar. Telinganya mendengar tapi nggak mendengar. Matanya melihat tapi nggak melihat. Itu buta hati. Kalau buta mata, Pak, buta mata masih bisa dituntun. Alonca. Hati-hati di muka ada alonca. Alonca itu apa? Masih bisa Pak dituntun, suruh jalan ini. Bisa. Tapi kalau sudah buta mata hatinya. Kalau buta matanya Pak, nggak ada yang dirusak Pak, nggak ada yang dirusak. Tapi kalau sudah buta mata hatinya Pak, wah rusak kabeh. Dalan tek Pak. Hutan habis. Ya. Nah, kok nyanda minyak goreng. Ya. Itu karena apa? Karena buta mata hatinya. Ya. Nah, kembali bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberi rukhsah kepada Abdullah bin Umi Maktum yang nggak melihat matanya, memang nggak ada rukhsah, apalagi kita. Makanya ketika mendengar adzan berangkat, mendengar adzan berangkat, mendengarkan adzan berangkat. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man tasma'un nida lam ya'tihi fala sholata lahu illa bi udrin. Nabi mengatakan barang siapa mendengarkan azan kemudian dia tidak mendatangi azan itu, fala sholata lahu, tidak ada salat baginya. Illa bi udrin, kecuali ada udzur. Abdullah Ibnu Abbas mengatakan udzur itu satu, sakit. Dua, ada bahaya. Bahaya itu apa? Karena ketakutan. Jadi ketika sakit dan ketakutan bisa perang, bisa memang kondisi yang gelap sehingga memberikan ketakutan, boleh tidak sholat jamaah, boleh tidak sholat jamaah, ya, jangan diputus, boleh tidak sholat, jangan, boleh tidak sholat jamaah, ya. Jadi kalau panjenengan sakit keras, kalau sakit ya kalau hari-hari ini sakit flu barang gitu ya mendingan di rumah karena khawatir nulari imame. Pas imame sakit nggak ada sing imame nggak jadi jamaah nanti, ya. Itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini salat jamaah. Inilah beberapa ulama yang mendasarkan bahwa salat jamaah itu wajib.
Yang buta saja harus mendatangi adzan. Kalau adzan, mendengar adzan kemudian dia sholat sendiri di rumah, fala sholatalah, tidak ada sholat baginya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-salatu khairum min sholat, berarti jam 3 ini. Kalau di Alik makan gitu, 2:30 ini. Cek suwe subuh nih turun sampai kebelabasan, Pak. Makanya kalau sholat malam kemudian panjenengan bangun jangan melihat jam. Ya. Biasanya kalau melihat jam mesti tidur lagi. Ya Allah, bangunkan saya sholat malam, ya Allah saya mau sholat malam. Dibangunkan jam 2, nonton jam. Oh, jam 2. Kebablasan, Pak. Ya. Nah, yang tertawa biasanya begitu. Baik, kembali ya. Inilah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ayat Allah tadi yang saya sampaikan. Para ulama menjadikan salat jamaah itu wajib. Ya. Kemudian ada hadis lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan menyuruh orang untuk mengimami salat. Akan aku ketika ada adzan, kemudian saya akan suruh orang untuk menjadi imam salat, kemudian muadzin menyampaikan adzan, saya akan keliling. Siapa di antara kaum muslimin yang tidak melaksanakan salat, akan aku bakar rumah-rumah mereka. Sebelumnya akan kukumpulkan kayu-kayu untuk membakar rumah-rumah mereka. Tapi tidak satu pun rumah sahabat yang terbakar karena mereka salat jamaah. Kalau andai kata ini dilaksanakan sekarang, kira-kira banyak rumah kaum muslimin terbakar enggak? Banyak terbakar. Ya, ini kan motivasi sebenarnya. Tidak mungkinlah Rasulullah membakar rumah-rumah sahabat. Artinya, betapa pentingnya salat jamaah. Betapa pentingnya salat jamaah. Makanya, salat jamaah itu satu kewajiban. Ketika ada adzan, berangkat. Ketika ada adzan, berangkat. Kalau panjenengan mendengarkan adzan, itu ingat bahwa yang memanggil itu siapa? Muadzin. Yang manggil itu muadzin, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak dikehendaki oleh Allah nggak bisa muadzin itu adzan. Ya. Jadi ingat bahwa ketika ada adzan dipanggil sama Allah. Makanya ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana jawaban jenengan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. Jawabannya? La haula wala quwata illa billah. Ayo salat, mari salat. Jawabannya la haula wala quwata illa billah. Apa artinya? Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah kepada Allah. Jadi kita bisa berangkat ke masjid juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terus zikir, hatinya terus zikir, melaksanakan salat. Makanya salat yang seperti itu insya Allah bisa khusyuk. Kita belum berbicara masalah salat khusyuk, baru salat jamaah. Ya. Makanya Bapak, Ibu dan saudara sekalian, salat jamaah ini penting. Manfaatnya salat jamaah banyak, apalagi salat subuh. Ustadz Mahmud Yunus wajib nih ya. Menjadikan masjid ini sholat subuhnya sama dengan sholat Jumatnya. Bisa Ustaz? Nggak masalah. Masjid-masjid di Probolinggo belum ada, Bu. Belum ada, Bapak. Sholat subuh berjamaah di masjid-masjid Probolinggo sama jamaahnya meluber seperti sholat Jumat berjamaah. Ada enggak? Belum ada. Apalagi siapa tahu Masjid Darut Tauhid ini bisa seperti itu. Ya kan? Nah, kalau masjid ada masjid baru, Masjid Darut Tauhid, sholat subuhnya meluber. Mana? Malaikat yang sholat. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, sholat jamaah itu manfaatnya banyak sekali, banyak. Salah satu diantaranya adalah fadilahnya sholat jamaah itu pahalanya sama dengan 27 sholat. 27 derajat itu artinya 27 sholat. Ya. Jadi kalau sholat sendirian cuma satu, iku nek oleh. Mau sholat 3 khusyuk, Allahu Akbar.
Salat malam panjenengan tadi malam, Allahu Akbar. Mari iki salat subuh nang Masjid Darut Tauhid. Ana kajiane, ana muling nggo sayur mayur. Lho begitu ya, di hati itu sudah mengatakan gitu, berarti kan enggak khusyuk. Salat sendiri saja susah untuk khusyuk. Ini salat jamaah tidak. Salat jamaah, apalagi salat subuh berjamaah. Jadi orang itu ujiannya di salat subuh berjamaah. Kalau panjenengan aktif salat subuh berjamaah, maka salat jamaah yang lain insya Allah ringan. Karena yang paling berat itu adalah salat subuh berjamaah. Salat subuh tepat waktu aja susah, apalagi berjamaah. Tapi kalau ini sudah panjenengan biasakan, insya Allah akan menjadi biasa. Ya. Jadi 27 derajat. Kan jangan pegang itu, 27 derajat itu Masya Allah salat jamaah. Dan salat jamaah itu, jangan lihat hadis-hadis terkait dengan salat jamaah. Siapa yang aminnya bersamaan dengan malaikat, ketika imam mengucapkan waladdallin, amin bersama dengan malaikat, maka malaikat berdoa kepada Allah untuk dosa-dosanya orang itu diampuni sama Allah SWT. Loh, itu salat jamaah. Masya Allah ya. Imam salah diingatkan yang belakang. Imam salah diingatkan yang kalau salat sendirian. Sapa sing ngelingno? Imam baca kul ya ayyuhal kafirun la butuh mata ngono terus gitu. Akhirnya yang belakang lakum dinukum waliyadin gitu, selesai dah ya. Jadi Bapak Ibu, ketika dan tata cara salat jamaah itu ada. Ketika imam salah, maka makmum yang belakang mengucapkan subhanallah. Ibu-ibu, bagaimana caranya ketika imam salah? Bertepuk. Ya. Jangan tepuk pramuka, bingung nanti. Bertepuk. Ya, itu cara ya. Imam salah wajib diganti, Pak. Karena imam itu pemimpin salah wajib diganti, Pak. Ikulik demokrasi. Ya. Masya Allah. Imam ini itu, Pak. Jadi kalau salah diingatkan. Indah, Pak. Salat jamaah itu indah. Imam salah diingatkan. Cara mengingatkan jangan di demo. Cara mengingatkan monggo Pak Didik, karena punya kewajiban untuk kajian di masjidnya. Ya. Kalau imam salah diingatkan dengan ucapan subhanallah. Baik, Bapak Ibu. Suruh tinggal berapa menit lagi? Belum sudah masuk? Ya. Enggak harus tepat kan? Ya. Saya masih separuh ini, Pak. Belum saya sampaikan semua ini. Ya. Jadi sekarang bagaimana sholat jamaah itu bisa khusyuk? Sholat jamaah bisa khusyuk bagaimana? Nabi SAW mengatakan ketika Anda masuk masjid, maka jangan sekali-kali makan bawang putih. Kan ada hadisnya kayak gitu. Maksudnya apa, Pak? Gak mungkin panjenengan makan bawang putih untuk apa? Artinya bau yang keluar itu gak sedap. Makanya Nabi ketika menyuruh kepada kita, ketika kita wudhu, diharapkan untuk bersiwak. Laula an asyukka ala ummati la amartahum bisyiwakin inda kulli salah. Andai kata tidak memberatkan umatku, maka akan aku perintah mereka setiap wudhu itu bersiwak, bergosok gigi. Supaya apa? Ketika salat jamaah itu tidak mengganggu temannya. Karena ada orang yang mengganggu temannya ketika salat jamaah, nggak khusyuk gara-gara bau. Makanya Ustadz di muka dikasih minyak wangi, ya kan? Sekarang kan banyak, Pak, parfum murah meriah itu pakai itu supaya kenjenan masuk masjid itu wangi. Makanya ini sunnah, pakai wangi itu sunnah. Jangan sampai tetangga saya sholat ini menjadi nggak khusyuk gara-gara saya.
ketiaknya dikasih Rexona, ya, biar nggak bau. Rukuk yang seminggu belum dicuci, sarung yang sudah dipakai tidur, dipakai mandi, dipakai sholat, tuh gimana bisa khusyuk? Dibau sendiri aja bau, apalagi tetangganya gitu. Tapi tidak mungkin lah di sini gitu ya, tidak mungkin ya. Ya kalau di Madinah sekarang kan musimnya musim panas, berkeringat kayak apapun tidak bau. Bahkan baju sepekan tidak dicuci nggak bau. Ya. Di negara kita 2 hari keringatan tidak dicuci bau. Ya. Ada ibu-ibu itu ya tiap hari ganti rukuk, ya, tidak apa-apa, karena pakaian baru itu nanti akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah, akan ditanyakan sama Allah, dipakai ibadah enggak gitu. Jadi kalau jenengan punya baju baru, niati apa? Niati untuk ibadah. Ya Allah, saya beli baju untuk ibadah kepadamu, ya dapat pahala itu. Ya. Untuk hari raya. Pakaian katanya, Mas, baju ini nggak dipakai. Kerioyo. Insya Allah. Karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, ayo sholat ini, sholat jamaah itu yang khusyuk. Kita belum berbicara masalah sholat khusyuk. Padahal Allah katakan tadi, wasta'inu bis-sabri was-shalah, wasta'inu bis-sabri was-shalah, wa innaha lakabiratun illa alal. Jadikanlah salat, wasta'inu bis-sabri was-shalah, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Saya nggak akan cerita masalah khusyuk karena ini materi sendiri nanti ya. Bagaimana cara kita sholat? Yang penting kita tegakkan sholat, kemudian sholat jamaah ya. Setelah sholat jamaah kita harus bagaimana supaya khusyuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, usia kita tidak lagi muda. Usia boleh tua, tapi semangat harus muda. Jangan sampai usianya muda tapi semangatnya tua. Jangan, semangat harus muda. Ya. Maksudnya semangat muda itu ibadah harus kencang gitu ya. Usia kita tidak lagi muda. Tambah hari tambah dekat ke kuburan, tambah hari dekat dengan kuburan. Banyak tetangga saudara kita yang meninggal. Ya, banyak saudara kita yang meninggal. Itu artinya bahwa kita pun akan seperti itu. Sampai saya diskusi dengan keluarga, ini meninggal. Kapan dewek meninggal? Nah, makanya inilah orang cerdas. Orang cerdas itu orang yang selalu ingat kematian. Kalau ingat kematian, kita tanya apa yang kita bawa ketika menuju kepada kematian. Sayyidina Ali suatu ketika ditanya sama sahabatnya, "Ya Amirul Mukminin, kenapa ketika kamu berbicara kematian sedih sekali?" "Wahai sahabatku, bukan persoalan kematian itu yang menyebabkan aku sedih, tapi apa yang akan aku bawa kelak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala." Kita tahu Bapak Ibu, Ali bin Abi Thalib itu siapa? 10 sahabat yang dijamin masuk surga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi rasa takutnya seperti itu. Apa yang harus saya bawa ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apalagi kita, bukan sahabat, bukan ulama, bukan kiai, bukan ustadz, apalagi seperti kita, orang biasa. Kalau kita meninggal, apa yang kita bawa? Apa yang kita andalkan? Kalau bukan sholat ini. Makanya kita jadikan sholat ini yang sungguh-sungguh, yang serius. Ya. Jangan sampai di usia kita yang sudah 50 tahun. Pak Dokter Imam berapa? 40 tahun? Oh, alhamdulillah, masih 40 tahun. Ya. Pak Yunus 45, masih 45 tahun. Semangatnya maksud saya. Jadi ayo kita sungguh-sungguh Pak, kita sungguh-sungguh. Ya.
Bagaimana cara Nabi sholat? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Banyak orang sholat, mohon maaf, banyak orang sholat, tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Akhir zaman nanti banyak orang sholat, kata Nabi. Sallu wala tusallun. Mereka sholat tapi sebenarnya enggak sholat. Mereka sholat tapi sebenarnya enggak sholat. Makanya kita yang hari ini berbicara masalah sholat, ayo sungguh-sungguh. Ketika sholat berarti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya banyak khusyuk? Kita harus mengenal yang kita sembah. Berarti iman tauhidnya harus diperkuat. Iman tauhidnya harus diperdalam. Kalau iman tauhidnya diperdalam, insya Allah kita sholat menghadap kepada siapa kita tahu, begitu. Ya. Itulah yang insya Allah kita bisa khusyuk. Karena itu jangan lepas ketika sholat. Kita harus lihat bagaimana tata cara Nabi sholat. Bagaimana caranya kita ini jauh dari Nabi. Baca hadis-hadisnya. Baca hadis-hadis beliau. Tanya, bagaimana cara takbirnya? Takbir Nabi itu tidak lepas dari ini Pak, pundak, ya kan? Atau enggak boleh ke sini, enggak boleh. Ada yang begini. Oh, salat kan angkat tangan, Pak. Salat kan pasrah. Allahu Akbar. Kan angkat tangan kan pasrah. Jangan salat kita. Nah, ini Pak. Ini ngikuti Nabi atau begini, ya. Itu jangan sampai salat kita asal-asalan. Bagaimana kita sujud, bagaimana kita ruku, bagaimana ketika kita sujud duduk di antara dua sujud, iftirash atau tawarruk, ya. Itu harus tahu. Nanti ini panjang ceritanya, ya. Insyaallah nanti akan pelan-pelan kita akan sampaikan sehingga salat kita sesuai dengan cara Nabi salat. Dan masalah khusyuk akan kita pelajari terus-menerus. Sejauh mana tingkat keimanan panjenengan kepada Allah, itulah yang akan menjamin kekhusyukan panjenengan. Saya kira itu mudah-mudahan kajian pada pagi ini bermanfaat untuk saya pribadi maupun jamaah semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga panjenengan, menjaga kita semuanya karena kita menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah salat. Mudah-mudahan akhir kehidupan kita adalah akhir kehidupan yang husnul khotimah. Mudah-mudahan keluarga kita, anak keturunan kita ada anak keturunan yang senantiasa menjaga salat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa atimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian sholat subuh yang disampaikan. Mari kita sholat suruh 2 rakaat sebelum kita sarapan. Kami selaku Amir mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Bila topik dari saya, wassalamualaikum